Dengan jantung yang berdetak kencang, Wak, mereka semua yang ada di sana menantikan apa yang akan terjadi selanjutnya sama si Caca kan. Ini Caca bakalan buang air kecil apa enggak nih? Kan kalau misalnya Caca pipis terus mengenai kelapa di sana atau kue-kue di bawahnya, kan itu berarti apa? Ada kemungkinan Caca tuh nggak bisa diselamatkan kan, Wak. Nah, mereka nengok aja sambil tuh baca-baca doa. Nah, ditunggu punya tunggu, Wak. Pada saat itu Caca masih belum bereaksi apa-apa nih. Bahkan kondisi tubuhnya masih sama persis macam kayak tadi itu. Nah, dia masih kaku, biru, terus tangan sama kakinya masih lurus kayak ini. Itu mulutnya monyong macam buaya kan. Masih kayak gitu. Hal itulah yang membuat Bu Eli makin cemas lagi nih. Tapi di saat yang sama Kak Ibu Yud juga melarang Bu Eli buat ngedekat ke Caca. Udah tahan dulu sebentar lagi. Udah kamu banyak-banyak berdoa aja kata Kak Ibu Yud. Bu Eli pun lanjut lagi lah balik kan, dia berdoa lagi. Berdoa terus sampai akhirnya sesaat kemudian tiba-tiba terdengarlah itu suara tangisan si Caca dari dalam ayunan. Menangis si Caca. Dan ketika suara tangisan Caca itu terdengar, disitulah Bu Eli, Abah, Kak Ibu Yud dan semua keluarga yang datang langsung bersyukur. Alhamdulillah kata mereka. Karena suara tangisan si Caca itu menandakan kalau pengobatan Caca berhasil. Alhamdulillah. Caca akhirnya selamat dan kondisinya sudah kembali pulih seperti sedia kala lagi, Wak. Lalu setelah suasana udah mulai tenang nih, disitulah Kak Ibu Yud pun menceritakan tentang apa yang sebenarnya terjadi sama Caca. Masuk. Nah jadi menurut ceritanya Kak Ibu Yud, kondisi Caca yang tiba-tiba sakit ini memang ada kaitannya dengan mitos yang dipercaya sama masyarakat mereka, yang tadi aku bilang tuh, yang katanya anak bayi itu nggak boleh keluar waktu hujan panas kan. Memang betul ada kaitannya sama itu. Nah karena pantangan itu sudah dilanggar, sehingga ya udah Caca pun akhirnya ketempelan lah sesuatu. Dan setelah dicek sama Kak Ibu Yud, ternyata yang nempelin si Caca ini atau yang mengganggu Caca pada saat itu adalah sosok peliharaannya Kak Ibu Yud, yaitu si buaya, Kata Kak Ibu Yud nih, sebenarnya dalam masyarakat mereka, khususnya bagi orang-orang generasi atas nih, mereka tuh memang memiliki peliharaan dari kalangan yang memang tidak kasat mata. Dan hal ini adalah hal yang sangat biasa dan sangat umum terjadi gitu loh, Hal itu mereka lakukan bukan untuk tujuan yang aneh-aneh kok, tapi untuk perlindungan diri katanya. Nah, Kak Ibu Yud bilang kalau pada zaman dulu tuh serangan-serangan berupa santet dan macam-macam itu sangat sering terjadi. Dan untuk bisa terjaga dari serangan-serangan macam itu, maka mereka ini harus punya sosok peliharaan gitulah sebagai pelindung gitu loh. Nah Kak Ibu Yud bilang kalau dia ini pertama kali berinteraksi dengan si peliharaan ini atau sosok buaya itu waktu dia masih remaja. Dan sejak hari itu sampai Kak Ibu Yud ini tua, sosok buaya peliharaan ini masih terus mendampingi dia dan melindungi dia kemanapun Kak Ibu Yud ini pergi. Tapi belum lama ini Kak Ibu Yud tuh memutuskan untuk melepaskan sosok buaya peliharaannya itu. Alasannya karena Kak Ibu Yud ingin melanjutkan hidupnya dengan dengan kondisi yang tenang lah gitu, nggak ada hubungan apapun sama sosok-sosok yang tak kasat mata tuh. Pengennya kayak gitu dah, bersih-bersih aja lah. Cuman masalahnya si buaya ini nggak terima sama keputusannya Kak Ibu Yud, Dan selain itu